kan. Jadi jangan kita ini menjadi isu liar yang menjadikan ketidakpercayaan publik. Kita ingin ada satu kepastian skema terkait pembuatan RON itu. Bahkan dulu di era Orde Baru ada RON 88. Kalau nggak salah namanya premium kan. Nah sekarang sudah nggak ada lagi, adanya paling rendah itu RON 90, itu pun hanya dimiliki Pertamina, namanya Pertalite. Shell, AKR, Vivo itu semua dimulai dari RON 92 ya. 90 ada juga ya? Oh 90 ada juga. Oke. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini sebelum saya ini kan pendalaman lebih lanjut, kami persilakan terlebih dahulu kepada kawan-kawan PKS. Tapi intinya salah satu yang akan kita dalami teman-teman adalah terkait skema penentuan RON ini kan. Bagaimana sistem verifikasinya kan. Karena semalaman ini isu ini cukup seksi dan saya tanya juga pada Pertamina terjadi penurunan yang cukup drastis. Jangan sampai trust publik atas kasus hukum yang sedang berproses, silahkan aja. Kami sangat mendukung kok penegakan hukum, silahkan. Tapi kami juga ingin bahwa publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu, kan? Kalau seandainya memang RON itu bisa dipalsukan, saya sih meyakini banyak kendaraan-kendaraan bermasalah. Makanya mungkin dalam waktu yang tidak akan lama kami akan undang industri-industri mobil, kan, Gaikindo atau apa ya, Astra kayak gitu. Kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut, adanya korosi atau sejenisnya, kan, sehingga tidak menjadi satu isu yang liar kepada masyarakat gitu. Ya, selanjutnya kepada fraksi PKS kami berikan kesempatan. Ya, terima kasih pimpinan yang sama-sama kita hormati, pimpinan dan anggota Komisi 12, juga hadirin baik Pertamina maupun teman-teman dari SPB swasta yang hadir. Fraksi PKS mengapresiasi ya seluruh badan usaha baik swasta maupun Pertamina yang selama ini telah menyediakan BBM kepada masyarakat dan meminta supaya kinerja ditingkatkan baik berupa kualitas produk, ukuran takaran, dan pelayanan serta harga yang kompetitif sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhannya secara baik. Kemudian karena ini adalah Ramadan, mudik dan lebaran pertama pemerintahan Prabowo gitu ya. Jadi saya berharap kalau ada kendala-kendala teman-teman silakan segera dikomunikasikan baik dengan pemerintah maupun dengan Komisi 12 ya, sehingga di waktu tersisa ini kita punya prepare waktu yang memadai untuk memastikan bahwa event puncak di mudik dan lebaran besok kepastian pasokan BBM bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu saya pimpinan, terima kasih. Baik, Mbak. Sebentar Pak Vivo ya. Tadi ada RON 90 ya? Tapi nggak masuk di dalam skema kompensasi kan? Tidak. Oh, dia non subsidi. Baik. Soalnya ya kalau di Pertamina kan kompensasi dia. Silakan fraksi Partai Amanat Nasional. Siap, pimpinan. Terima kasih kepada yang terhormat pimpinan Komisi 12 DPR RI, seluruh anggota DPR RI Komisi 12 yang hadir, dan seluruh jajaran yang diundang pada hari ini. Ada PPH Dirut Pertamina Patra Niaga dan seluruh perusahaan swasta yang terkait tentang BBM. Sudah saya sebutkan biar agak cepat aja. Pimpinan izin, kami tadi menyimak, tentu yang pertama kami mendukung bahwa badan usaha dan SPBU swasta yang hadir di sini antara lain adalah PT Shell, kemudian PT AKR, kemudian AKR Korporindo, ada Indomobil Prima Energy dan Vivo Energy Indonesia, untuk terus menjaga ketercukupan pasokan BBM di Indonesia. Ketercukupan pasokan BBM di Indonesia ini memang sangat penting karena bahwa BBM ini merupakan komoditas utama yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Nah, kemarin kita mendengar bahwa kejadian kelangkaan BBM di akhir Januari yang lalu itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Jadi penting bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya itu kemudian menjadi sangat diperlukan. Itu pesan dari kami, sehingga untuk menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang. Jangan sampai kemudian terulang-ulang lagi. Nah, langkah strategis seperti peningkatan stok cadangan, kemudian optimalisasi rantai distribusi, serta kebijakan yang mendukung kelangsungan suplai BBM harus tetap diperkuat demi stabilitas energi nasional. Yang kedua, untuk Patraniaga, tadi menyambung apa yang disampaikan teman-teman dan pimpinan. Untuk Pertamina Patraniaga, saya kira memang harus bisa menjelaskan bahwa tidak ada pengoplosan BBM. Ini biar tidak terjadi kekeliruan informasi di masyarakat. Karena kami percaya bahwa produk yang diterima di terminal BBM Pertamina, saya yakin sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana Pertalite itu kan memiliki RON 90 ya Pak Eka, ya betul ya, dan Pertamax RON 92. Nah, proses yang dilakukan di terminal utama BBM meliputi injeksi pewarna untuk membedakan produk dan penambahan zat aditif guna meningkatkan performa Pertamax. Nah, tanpa mengubah nilai RON, kami minta juga kepada Patraniaga untuk terus atau meningkatkan komitmennya dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, distribusi BBM pun kemudian juga telah diawasi ketat oleh BPH Migas untuk memastikan kualitas dan spesifikasi produk tetap terjaga. Jadi saya kira memang ini biar tidak terjadi salah paham di masyarakat, ini saya kira perlu dijelaskan, karena memang kalau campuran itu pasti kan, saya kan pengguna BBM juga Pak pimpinan, walaupun mobil saya Grand Max lah ya. Nah, itu saya yakin kalau BBM-nya oplosan pasti cepat rusak tuh mesin. Tapi faktanya kendaraan yang kita pakai masih aman-aman saja, masih bagus. Saya kira itu yang perlu dijelaskan di masyarakat. Nah, yang untuk perusahaan swasta tentang kelangkaan BBM tadi yang disebutkan, yang terjadi kelangkaan BBM di bulan Januari itu, saya ingin tahu saja, tadi saya mendengar secara seksama tapi belum komprehensif. Mohon dijelaskan saja Pak, apa sih sebenarnya penyebab dan kronologisnya seperti apa tentang kelangkaan BBM ini? Ini bisa dijelaskan ya. Nah, terima kasih pimpinan. Ya, terakhir fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Saya hormati pimpinan serta seluruh anggota Komisi 12. Saya hormati Patraniaga, Patraniaga, AKR serta seluruh, apa istilahnya Bu ini tadi, distributor ya. Mohon maaf saya nggak hafal satu persatu. Tadi kalau Patraniaga memang kan mitra kerja kita yang sering rapat dengan kita. AKR, mohon maaf, saya langsung tanya saja. AKR ini subsidi dan non subsidi ya, dua-duanya, betul ya Pak? Terus setelah AKR, apalagi nama yang lain Pak? Saya mohon maaf nggak hafal. PT apa? Hah? Apa? BPAKR, BPH, BPAKR, enggak, BPAKR namanya. BPAKR ini subsidi non subsidi? Non subsidi. Terus setelah itu apa lagi perusahaan? Apa? Sel. Kalau sel kan non subsidi kan. Terus apa lagi? Vivo. Hah? Vivo. Vivo non juga. Biar hafal. Apa lagi satu lagi? Exxon. Exxon non juga ya. Ada lagi yang lain? Berarti Pertamina, AKR, BPAKR, Shell, Vivo, Exxon, habis. Udah ya.
Terima kasih. Jadi yang melayani non subsidi hanya 2 berarti ya. Non subsidi hanya Pertamina dan AKR ya. Balik subsidi bukan non Yang subsidi ya, sorry, yang subsidi cuma 2 ini ya. Berarti ini ada penugasan ya. Ini kan subsidinya sebetulnya penugasan, Pak. Karena ini aspeknya pelayanan sampai ke pelosok-pelosok. Nanti kita bahas tersendiri. Kemudian tadi disampaikan oleh pimpinan dan beberapa rekan tadi memang sekarang ada tantangan bagi Pertamina terkait permasalahan yang lagi isunya cukup hot ya terakhir ini, yang dianggap oleh masyarakat terjadinya pengoplosan ya, RON 92, 90, ya saya akan 92 ya. Nah, ini yang perlu dipastikan oleh Pertamina terutama dalam rapat ini, mungkin Pak Ega menjelaskan. Pertama prosesnya Pak, karena masyarakat kan nggak begitu mengerti. Pertama proses pembelian, berarti Patraniaga hanya membeli produk Pak ya, tidak membeli crude kan. Produk, kalau begitu Pertamina membeli produk, Patraniaga langsung ke kilang Pak. Ini mekanismenya ini yang saya sendiri juga belum mengerti, ini khusus yang dalam negeri. Pertama tentu produk BBM itu dibeli oleh Patraniaga, pasti kilang dalam negeri yang menghasilkan. Proses penjualannya nanti biar diterangkan nanti oleh Pak, apakah langsung ke kilang atau ada badan yang menjual. Terus yang kedua ada lagi proses pembelian produk ke luar negeri. Nah, terus dalam hal ini bagaimana memastikan uji kualitas RON. Ini kan sekarang yang jadi masalah kan RON yang lagi ramai kan, bahwa itu betul-betul RON 92. RON 90 masih ingat Pak Ramson, itu ide dari almarhum Pak Bambang, saya masih ingat waktu itu. Pertalite itu masih ingat nggak dulu dia? Bambang yang bukan yang ini, Bambang Direktur Pemasaran dulu, Pak Bambang apa lengkapnya tuh? Beliau udah almarhum Pak. Almarhum Ahmad Bambang, ya betul. Oh ini enggak, ini masih panjang ini. Jadi beliau itu untuk menghilangkan secara perlahan yaitu RON 88 waktu itu, karena RON 88 premium itu dianggap sudah tidak layak untuk, bahkan untuk Avanza aja waktu itu udah nggak layak gitu, RON-nya sudah nggak memenuhi syarat. Jadi memang di masyarakat ini kadang-kadang, terutama di supir, nah ini yang perlu diyakinkan Pak, ini kan persepsi Pak, persepsi. Oh ini saya nggak mau lah menyebut ya produk, salah satu produk ada di sini. Wah ini bagus nih Pak, ini kalau pakai ini kayaknya enak nih mesin mobil kita katanya. Bunyinya apa? Ini tantangan juga Pak bagi Pertamina dan yang lain-lain. Kadang-kadang masyarakat itu punya penilaian sendiri. Jadi dengan beredarnya masalah ini sebuah tantangan besar bagi Pertamina untuk memastikan bahwa produk Pertamina itu tidak kalah dengan produk Shell misalnya atau produk BP. BP nggak ada ya, produk apalagi Exxon dan lain sebagainya. Ini kan menyangkut RON. Kalau RON ini kan terkait dengan harga kan sebetulnya, kan oktannya, nilai oktannya. Saya dulu masih ingat kalau nggak salah ada yang blending itu nafta ya, nafta di blending menjadi RON tertentu gitu. Nah, jadi maka dari itu karena ini sesuatu yang sangat teknis, kadang-kadang masyarakat tidak mengerti. Jadi masyarakat tidak mengerti Pak. Begitu ada isu, tadi disampaikan oleh pimpinan terjadi pengurangan pembelian ya Pak Bambang. Nah ini kan masyarakat sudah punya opini berarti. Ini kan persoalan kepercayaan dan opini. Nah ini yang harus dicegah. Jangan sampai ada persepsi bahwa produk Pertamina dengan kejadian yang terakhir ini, yang cukup ramai ini, seakan RON-nya 92 itu tidak memenuhi syarat. Nanti ada lagi RON 95. Terakhir RON 98. Nah ini semua mari coba kita dalami bersama bagaimana kita memastikan bahwa RON itu sesuai dengan angka itu yang sebetulnya. Kan kalau secara awam kan nggak ada orang yang mengerti. Kalau ditanya masyarakat mana mengerti mereka. Ini kita karena Komisi 12 saja mengerti RON itu. Masyarakat luas tidak mengerti. Jadi sekali lagi tolong dijelaskan oleh semuanya lah, semua pihak, bukan hanya Pertamina.
Pertama, proses pembelian. Proses pembeliannya seperti apa, terus kemudian bagaimana memastikan barang yang dibeli itu memang RON-nya sesuai dengan yang kita pesan. Terus bagaimana uji kualitas berkala yang dilakukan. Nah, ini dalam rangka memastikan semua itu sesuai dengan spek yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan saya nggak tahu itu BPH Migas juga bagian dari yang mengawasi uji kualitas ya, Pak Bambang? Enggak ya? Oh, jadi cuma distribusi aja ya? Jadi pengujian kualitas tanggung jawab siapa? Oh, Lemigas, oke. Jadi saya itu masukan-masukan yang menjadi bagian yang perlu kita kita bicarakan dalam rapat hari ini dan juga ke depan nanti bagaimana kita mencegah opini-opini yang berkembang saat ini terkait dengan RON. Sekarang dengan situasi dan kondisi pemberitaan hari ini, masyarakat yang tadinya tidak bicara RON udah mulai bicara RON juga. Padahal mereka nggak tahu apa itu RON kan. Nah, jadi ini yang kadang-kadang memang persepsi itu betul-betul bisa mempengaruhi opini publik. Jadi itu aja masukan dari saya pada rapat hari ini, dan saya juga berharap menjelang Lebaran ini kita semua siap untuk melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan saya yakin semua pihak siap karena memang Lebaran kan sudah berulang kali terjadi, tentu sesuatu yang rutin 1 tahun sekali. Mudah-mudahan Lebaran ke depan Pertamina beserta yang lain-lainnya akan semakin mampu dan semakin baik memberikan fungsi pelayanan ke masyarakat. Terima kasih. Pak Ketua, Terima kasih Pak Pak Ketua. Mul. Ya. Tadi pas Gerindra lagi ada dari Dapil. Ya. Sebelum Pak Ramson, saya ingin sebenarnya di rapat ini untuk ini Pak Mul, di tengah isu yang berkembang bahwa RON bahkan di sosmed itu kan Pertalite dioplos jadi Pertamax. Itu Pertalite itu RON 90 disamakan dengan 92. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan swasta yang sama membidangi usaha SPBU. Kita ingin pastikan bagaimana skema pengawasan terhadap kualitas BBM itu. Karena jangan sampai ini publik jadi disesatkan isu yang enggak pas kan. Walaupun bisa jadi mungkin ada kebenaran di dalam satu proses kan kita tidak tahu. Pertamina kan ada 2 skema ya kalau nggak salah ya, skema kilang sama skema impor langsung. Jadi yang kilang mereka buat sendiri, RON berapa itu mereka buat sendiri. Yang skema importasi langsung sama seperti yang lain-lain kan, sama seperti Shell, sama seperti AKR. Nah, inilah saatnya, waktu yang pas kita yakinkan. Kita tanyakan bersama. Jadi tidak bisa kita meyakinkan hanya dari versi Pertamina, tapi kita tanyakan kepada pihak AKR maupun pihak Shell maupun ExxonMobil. Bagaimana sistem pengawasan atau monitoring terhadap RON itu sendiri. Gitu. Ya, sebelum ini kami persilakan ke Pak Ramson. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota yang terhormat. Dirut PLT Dirut Pertamina Patraniaga AKR, bukan Aker ya, AKR. Soalnya ada Aker Maritime Group di Norway soalnya. Terus Exxon dan semua yang saya hormati. Tadi udah banyak disampaikan. Yang penting juga ini terutama untuk yang banyak distribusinya atau SPBU, Pertamina Patraniaga dan juga AKR yang saya lihat untuk jalur Pantura Pulau Jawa dan juga Sumatera yang ini sangat sensitif kalau terjadi kelangkaan, juga di Sulawesi, itu tolong betul-betul dijaga. Jadi kalau misalnya stoknya misalnya seperti Pertamina biasanya 25 hari Pak ya, interaktif sedikit ya Pak Ketua ya. Kalau BBM 25 hari. 18 sampai 21 hari. 18 sampai 21 hari. Kalau untuk mendekati Idul Fitri tolong ditingkatkan. Artinya sebenarnya hanya tambah kos untuk stok aja. Mungkin kalau 21 hari average cost-nya kalau dinaikkan jadi 25 hari lebih tinggi sedikit cost-nya.
Tapi keamanan ketersediaannya sangat penting karena ini bisa menjadi public opini yang tidak bagus juga. Jadi tolong menjadi catatan untuk Pak PLT Dirut Pertamina Patraniaga. Mudah-mudahan segera definitif jadi dirut juga. Ya. Cuman tadi saya nggak lihat karena pakai baju hitam. Apa sengaja ya Pak ya? Iya, agak hitam tadi. Saya sampai nggak salam tadi. Saya agak hitam. Apa ada keprihatinan? Ya? Terus itu yang sangat penting, juga ke Eker agak banyak ini saya lihat AKR agak banyak, lumayan SPBU-nya di jalur-jalur yang cukup sensitif itu tolong betul-betul disiapkan juga. Kalau Vivo apa tadi yang itu hanya di sekitar Jabodetabek kalau nggak salah ya. Ya, tapi juga ini ada ketersediaan. Tapi paling utama ini Pertamina Patraniaga. Supaya betul-betul dijaga Pak, karena juga sebagai penugasan dari negara, dari pemerintah. Yang kedua tadi semua sudah menyampaikan soal opini yang terbentuk oleh penegak hukum soal rumusan atau formula dari Pertamax itu tolong dijelaskan nanti. Jadi selain di sini mungkin dengan difasilitasi oleh pimpinan komisi nanti konferensi pers semua nanti di sini ikut bahwa yang lain-lain juga apa nanti yang dijelaskan oleh Pertamina Patraniaga itu benar gitu. Jadi supaya di konferensi pers, jadi difasilitasi oleh pimpinan komisi supaya jangan menjadi opini negatif ke publik. Nanti publik merasa dibohongi, bahaya juga ini. Jadi ada suatu ini ya jangan sampai ada merasa dibohongi lah, nanti nggak usah saya sebutkan tingkatan di atas itu. Jadi perlu langsung diklarifikasi oleh Pertamina Patraniaga, nanti difasilitasi oleh pimpinan komisi, ada konferensi pers khusus supaya semua aman. Ini karena memang pemerintahan Bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga. Jadi diklarifikasi juga, jangan sampai Bapak Presiden harus mengklarifikasi soal itu. Langsung dari Pertamina harus mengklarifikasi, kebetulan itu bidangnya Pertamina Patraniaga. Itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi jangan sampai langka, terjamin ketersediaan BBM untuk Idul Fitri di jalur-jalur yang sensitif betul-betul diamankan. Itu aja Pak Ketua. Masih ada satu lagi fraksi Partai Gerindra, tolong diberikan waktu yang lumayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan Pak Moreno. 1 menit ya Pak Moreno ya. Gimana pimpinan? 1,5 menit. 1,5 menit, oke. Dengan secepat mungkin. Telat, mengejar waktu untuk Pertamina dan juga dunia BBM khususnya di Indonesia, dan juga trust kita kepada dunia internasional. Saya langsung aja, karena tadi sudah diwakili sama teman-teman semuanya, yang terhormat, khususnya kepada Pertamina. Pertamina ini dari dulu, saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya. Itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah, ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail, bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu. Nah, bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya.
dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu oh itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah ini harus dijaga. Nah tugasnya bapak-bapak ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu harus berbenah di sini, harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Pertamina lagi mau take off sekarang, ini sama aja mau merusak pemerintahan yang sekarang. Saya tidak rela. Kalau memang seperti ini, saya tidak rela pimpinan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tolong dijelaskan, karena ini bicara teknis ya, ini bicara teknis dari AKR dan juga Vivo terkait import itu seperti apa sih pada saat datang ke Indonesia, itu yang RON 90 dan juga RON 92. Itu bagaimana pencampurannya, bukan pencampuran antara RON 90 dan 92, itu seperti apa teknisnya, agar masyarakat juga tahu, dan masyarakat itu tahu bahwa kalau seandainya terjadi sesuatu itu bukan di seluruh Indonesia, ya. Dan kalau memang ini kita semangatnya untuk menjaga untuk supply di hilirisasi ini, khususnya di retail, Patra, saya sudah ingatkan ini persiapan dari Idul Fitri, tolong betul, pas banget lagi kejadian ini, tolong betul dicek dari setiap SPBU, selain juga BBM dan juga ketersediaan EV. Tadi sempat disampaikan oleh ketua, mungkin penjualan mobil terus meningkat, kualitas juga terus dijaga. Ini PR ya. Jadi mobil itu sekarang yang berkeliaran bukan hanya BBM tapi juga EV. Suplai pasokan listrik di setiap SPBU harus dijaga. Karena jangan sampai mobil yang satunya itu dapat suplai listriknya itu bagus, tapi turunannya lagi listriknya lagi turun, mobil yang berikutnya dapatnya itu nggak bagus. Itu pengaruh juga. Jadi pimpinan saya cuma ke waktunya 1,5 menit, saya semepet mungkin, se-efisien mungkin. Intinya saya tidak terima label Pertamina itu tercoreng. Saya yakin ini oknum dan ini harus diluruskan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moreno. Pak Moreno ini pembalap, kan? Kalau satu lagi Pak Udin itu pembalap juga, pemuda berbadan gelap. Nah, kalau Pak Moreno ini pembalap beneran, Bu. Dan dulu sponsornya Pertamina ya? Berarti ada pesan sponsor. Ya, selanjutnya dari meja pimpinan ada Pak Ketua mau menyampaikan sedikit tambahan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Bapak dan Ibu sekalian, jadi baik dari Pertamina, dari AKR, dari Shell, kemudian BP dan juga Exxon, terkait dengan topik kita pada hari ini sebetulnya yang perlu kita garis bawahi, baik itu dari penjelasan Pak Bambang Haryadi ya, dan juga penyampaian kawan-kawan. Ini yang hadir ini kan adalah para pelaku penyedia BBM non subsidi. Apa yang terjadi di dalam proses penyaluran BBM non subsidi ini tidak bisa hanya dipandang sebagai bagian daripada proses bisnis biasa, seperti Bapak jualan biasa. Karena barang ini tetap barang yang diperlukan oleh publik, walaupun ini bukan barang subsidi. Nah, jadi terkait kelancaran daripada penyediaan barang BBM non subsidi pun kami anggap ini merupakan bagian daripada pelayanan kepada publik. Nah, sehingga Komisi 12 merasa penting dan perlu untuk bagaimana kita membahas ini dengan Bapak dan Ibu sekalian yang mewakili perusahaan-perusahaan yang juga mendistribusikan bahan bakar non subsidi ini. Nah, Bapak sekalian, yang harus kita garis bawahi lagi, seperti penyampaian dari semua rekan-rekan, kita ini harus menjaga kepercayaan publik. Nah itu, menjaga kepercayaan publik. Kemudian terkait dengan isu-isu yang beredar terkait persoalan hukum yang sedang terjadi, yang kita lihat terkait dengan berita-berita bahwa ada pengoplosan dan sebagainya, memang
saya pikir ini perlu kita perjelas semua bahwa sebetulnya ya bagaimana di dalam proses pengadaan dan memastikan standarisasi produk ini penting untuk disampaikan. Saya menyampaikan satu statement bahwa kami percaya kepada Pertamina, kepada Patraniaga di dalam menyalurkan Pertamax. Kita juga tidak ingin bahwa Pertamax ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaannya menjadi menurun. Karena kami dengar tadi di luar penjualan Pertamax agak menurun nih Pak. Betul. 1 hari Pak, setelah Satu itu hari, ya, rata-rata oke. masih sama. Tetapi ada respon. Nah ini yang saya pikir penting untuk kita sampaikan kebersamaan ini. Ini Bapak-Bapak dan Ibu silakan melakukan proses bisnisnya seperti biasa. Toh barang yang dijual adalah barang yang memiliki standarisasi yang sama. RON 92 ya kan, RON 95. Lalu kemudian ada Vivo menjual RON 90 yang sebetulnya sama dengan Pertalite. Tetapi harganya adalah harga ekonomi. Artinya harga pasar kan seperti itu. Nah untuk itu lewat kesempatan yang baik ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita semua bersepakat bahwa kita harus menjaga kualitas, kepercayaan publik itu penting, dan kemudian persoalan ketersediaan barang juga merupakan hal yang penting juga untuk kita jaga bersama. Dalam waktu dekat kita akan masuk bulan Ramadan dan setelah itu akan mudik. Nah mudik ini tentu tingkat konsumsi BBM ini meningkat. Nah pada kesempatan ini kan kita juga tidak setiap kali bisa mengundang Bapak dan Ibu sekalian hadir di Komisi 12. Tentu kami ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini tolong kepada semua para distribusi BBM non subsidi ini bahwa di dalam mudik nanti ini tolong persiapannya. Kami mendengar misalkan kalau dari Pertamina antara 18 sampai 21 hari stok BBM secara umum ya. Kemudian juga tadi saya mendengar secara umum rata-rata antara yang lain baik itu AKR, kemudian Exxon atau mungkin Shell atau mungkin BP itu rata-rata antara 40 sampai 60 hari lah tergantung produk-produknya. Kalau mendengar ini kan harusnya kita ada satu kepercayaan bahwa tidak ada masalah. Barangnya sudah ada di Indonesia kan? Bukan baru mau diimpor kan? Nah kalau barangnya sudah di Indonesia berarti tolong diwaspadai tentang proses distribusinya nanti. Ya dari Bapak punya depot, Bapak dan Ibu punya depot ke lokasi stasiun pengisian bahan bakarnya. Nah saya pikir demikian kami menyampaikan dukungan kepada Pertamina, Pertamax. Saya ini pengguna, ya pengguna sampai hari ini mobil saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Kadang-kadang pas kita ngisi di Shell, kadang-kadang kita ngisi di AKR, di Vivo-nya saya lewat aja Pak, karena kebetulan tidak terlalu banyak Bapak punya outlet ya, seperti itu. Karena kalau rute dari rumah menuju ke sini nih yang lewatnya beberapa itu yang saya sampaikan. Saya kan dari arah Jakarta Barat. Gitu. Saya pikir demikian pimpinan. Kami pikir bahwa rapat kita hari ini penting untuk penyampaian kepada publik tentang bahwa semua berkomitmen terhadap kualitas produk, semua berkomitmen terhadap supply, pasokan, dan terutama kepada Pertamina kami yakin bahwa Pertamax adalah produk yang baik dan bagus, sama seperti produk-produk yang lainnya. Terima kasih. 7 kali 7 sama dengan 49, setuju nggak setuju, pokoknya sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Patia, Ketua Komisi 12. Jadi yang harus kita luruskan, kenapa kita penting untuk meluruskan isu-isu yang beredar beberapa waktu terakhir. Saya sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. Sedangkan Shell tuh hanya 200. 200 tuh nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa
Beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Gimana skemanya? Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan 2 skema ya Pak Ega ya. 1 skema kilang, 1 importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya 2 skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dia kelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan, Pak. Dan jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite itu jelas beda. 1, Pertalite itu kompensasi. Ada pembiayaan negara di situ. RON 90 punya Vivo dan RON 90 punya Pertamina itu beda. Yang punya Pertamina harga berapa Pak Ega? Pertalite 10.000. 10.000, kalau di Bapak 13.150 Pak. 13.000. Ah, 13.000. Beda 3.000. RON-nya sama kan? Jenisnya sama. Nah, tapi di Pertamina ini ada kompensasi. Ini sebenarnya subsidi, tapi berbentuk kompensasi, dia menagih. Kalau subsidi dia melekat langsung ke barang. Tapi kalau kompensasi Pertamina ntar yang menagih ke pemerintah. Nah, untuk itu kita mari sama-sama kita pengen penjelasan nanti Pertamina, tapi ini masih ada satu lagi ya. Sedikit ya Bu ya, biar Pertamina bisa jelaskan, karena Pertamina ini punya 2 skema. Kalau yang importasi secara langsung itu kita yakin sama kan. Kita ingin dengar Pertamina yang skema lilang, skema dari kilang yang dia membuat sendiri gitulah. Itu. Ya, Bu, silakan, Bu. Baik, terima kasih pimpinan juga teman-teman dari Komisi 12. Yang saya hormati Direktur Utama Pertamina Patra, kemudian PT Shell, AKR, Exxon, Vivo. Yang harus kita jelaskan kepada masyarakat, mereka ramai menyebutkan apa sih RON itu. RON adalah ukuran dari nilai oktan, suatu bahan bakar yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menahan detonasi atau ledakan di dalam mesin. Nah, RON yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa bahan bakar tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menahan detonasi. Nah, di sini tadi kita ribut atau berdebat masalah kualitas RON, ya. Tadi Pertamina menyampaikan ada yang diimpor, ada yang diolah sendiri dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebenarnya simpel saja, Pak. Di setiap SPBU minyak-minyak yang masuk, tolong dilakukan uji lab, test report. Di situ akan menunjukkan spek dari bahan bakar tersebut. Jadi walaupun impor dengan produk yang sama, belum berarti dia memiliki spek yang sama. Jadi harus dilakukan tes lab. Di situ kita bisa melihat spek apa yang terkandung di dalam bahan bakar tersebut. Apakah di ambang batas, apakah sudah bagus, atau off spec. Saya rasa itu. Jadi perlu dibuat tes report. Dan kalau perlu, tes report itu harus ada di SPBU. Saya rasa itu saja pimpinan, terima kasih. Mohon kiranya saran dan masukan saya ini dijadikan bahan pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya minta persetujuan anggota. Saya perpanjang 15 menit sampai pukul 13 ya. Setuju ya? Setuju. Ya, perpanjang dulu waktu. Pak Jadi, pimpinan Pak Mul, sedikit, ya. sedikit aja, sedikit. Saya lupa tadi, RON 90 itu Pak Ega, itu seluruhnya diproduksi dalam negeri, tapi ada juga yang diimpor. Ada yang impor juga ya? Dan Pertamina Patraniaga nggak punya fasilitas blending kan? Tidak ada. Pak Mul, ya? sebaiknya gini Pak Mul, biar kelar dulu, biar Oke. dijelaskan. Betul. Tadi Iya, udah makanya. tadi udah saya tanya kan, Oh. kami kan sudah tahu bahwa yang punya kilang di Indonesia ini hanya Pertamina. Ya, Ini ya. selebihnya ini nggak punya kilang, kan? Importasi langsung. Nah, maksud saya biar kita minta Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga, dapat Oke. menjelaskan secara detail, kan? Bagaimana yang pertama skema ya, skema pengadaannya importasi langsung sama skema kilang, kan? Berapa persentasenya berapa dari kebutuhan total, khususnya yang non subsidi ya Pak ya, kan? Oke, Non oke. subsidi sama subsidi dijelaskan. Oke. Mungkin Ya itu. langsung Pertamina aja. Oke. Publik udah menunggu-nunggu nih. Termasuk formulanya dijelaskan Pak. Ya, oke pimpinan, jadi itu aja Pak Eka, nanti dijelaskan bukan Pertamina ya, Pertamina Patraniaga. Apakah punya proses blending atau tidak? Terima kasih. Ya, kami berikan waktu kepada Pertamina, ntar kita biar ini nggak terkesan ini penggiringan opini publik kan, kita akan minta juga pernyataan dari swasta-swasta kan, biar ada komparasi yang seimbang gitulah. Silakan Pertamina. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 12. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami PT Pertamina Patraniaga dalam melayani masyarakat, dan kami secara prinsip mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat. Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mohon izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM RON 90 dan RON 92. Jadi terkait skema penyediaan barang untuk produk gasolin. Produk ini kan gasoil dan gasolin. Saya izin menjelaskan yang gasolin dulu, karena ini isunya saat ini adalah gasolin. RON 90 dan RON 92. Dari Pertamina Patraniaga ada dua source, ada dua sumber. Satu sumber dari kilang Pertamina dalam negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri. Kedua source ini untuk yang gasolin baik 90 maupun 92 kita menerima itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak dalam bentuk produk RON lainnya. Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri itu adalah dalam bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri. Dari kecuali Pertalite ada sedikit perbedaan, karena dulu Pertalite ini sebelumnya kan kita punya premium ya RON 88, tapi saat ini sudah tidak ada. Perbedaannya adalah mungkin dengan badan usaha yang lain, mohon izin, setiap produk ini mempunyai formula yang menjadi keunggulan masing-masing merek. Baik itu Pertamax, mungkin juga badan usaha yang lain mempunyai produk unggulan yang ditaruh di produknya. Sedikit interupsi Pak Ketua. Jadi tadi RON 92 ada yang diimpor langsung dalam bentuk produk, ada yang diolah di kilang Pertamina Pak ya? Sumbernya kita itu dari dua Pak. Iya. Iya, demikian. Itu berarti yang dalam negeri dari kilang Pertamina kan? Iya. Nah itu tolong dijelaskan supaya publik lebih detail. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif. Yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina.
Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan Betul. produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Nah, namanya ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima, itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita mempunyai lab, hasil uji lab, before loading sama after loading dan before discharge, sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita, kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Sehingga sangat tidak mungkin kami sendiri membuat skema-skema yang merugikan masyarakat. Interupsi tolong klarifikasi. Jadi yang mencampur editif dan warna itu yang melakukan Pertamina Patraniaga ya, bukan refinery ya? Bukan. Pertamina Patraniaga. Betul. Oh, makasih. Selanjutnya terkait spesifikasi. Spesifikasi setiap produk BBM yang dipasarkan di Indonesia ini diatur oleh Dirjen Migas, baik itu RON 90, RON 92, RON 95 maupun RON 98. Jadi kita mengikuti spesifikasi daripada pemerintah. Yang perlu kami sampaikan di sini juga bahwa value chain-nya sistem pengawasannya gimana juga dijelasin. Pengawasan terhadap kualitas itu di mana Pak Eka? Oke, baik. Kalau dari internal Pertamina, internal proses. Internal, dari eksternal. Kalau internal, masa kita meriksa diri kita sendiri, kira-kira gitulah. Biar masyarakat percaya, jangan ke ini, apakah lemigas atau apa itu yang harus dijelasin. Baik, Silakan. terima kasih. Di dalam pelayanan kepada masyarakat, untuk kualitas itu sebetulnya ada uji sampling yang dilakukan oleh Kementerian SDM dalam hal ini Lemigas. Dan kami juga memberikan data-data. Kami sering mendapat informasi ataupun request uji sampling di beberapa SPBU seluruh Indonesia. Dan itu rutin dilakukan dan kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Lemigas ini untuk melakukan uji kualitas atas produk-produk yang kita pasarkan. Demikian. Dan uji itu diambil di awal ya, di awal. Pimpinan. Ya. Jadi yang saya mau tahu, pengawasan itu sampai sejauh mana pada saat setelah dicampur dengan adiktif atau pada saat RON 92 itu, RON 92 masuk yang impor dicampur adiktif, itu ada pengawasannya nggak? Dan berapa persen adiktif dicampur di situ? Setiap tahapan itu ada pengawasannya. Jadi pada saat terima impor, sebelum loading, pada saat sebelum loading pun ada pengawasan uji lab, sebelum dibongkar itu juga ada pengawasan. Ada standarisasinya campuran adiktif secara internasional? Ada Aturan. formulasinya. Ada regulasi, berapa persen? Itu
rumusnya 0,33 ml per liter. 0,33 ml. Aditif itu ada produk-produknya atau memang cuma satu produknya? Oh, produknya untuk aditif cuma satu yang kita pakai. Apa namanya? Kita mempunyai produk untuk Pertamax ini aditifnya sebenarnya dari Afton. Itu di dunia cuma satu atau memang ada beberapa Ada produk? banyak, ada Hah? banyak, ada banyak. Dan kita melakukan lelang untuk aditif. Itu melakukan lelang dan muncul satu itu produk. Ya jenisnya. Iya. Yang saya tanyakan jenisnya itu namanya cuma satu di dunia atau memang ada jenis-jenis yang Di lain? dunia ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Itu apa namanya yang di sini di Indonesia, Pak? Aditif apa gitu. Jadi ini yang Bapak sebutkan adalah harusnya gini. RON 92 yang masuk ke Indonesia dari impor dicampur aditif dengan merek apa gitu. Kita untuk RON 92 produk Pertamax aditif yang kita pakai adalah merek Afton. Afton. Ya. Jadi kalau ibarat ini analogi mudahnya ini aja lah. Jadi kayak ini, RON itu sudah pasti ya sama kan. Tinggal kan produk setiap badan usaha ini memoles lah kan. Kayak contoh misalnya lah kayak kita lah beli Coca-Cola ada yang ada toppingnya, ada bubble-nya, kira-kira gitu kan. Jadi ada keunggulan masing-masing produk. Nah jangan dipersepsikan bahwa RON-nya itu berbeda. Jadi penambahan zat adiktif ini bukan tidak dapat digolongkan sebagai pengoplosan. Karena tidak akan merubah RON juga kan. Hanya menambahkan kualitas aja lah, ada punya keunggulan lah kan. Kayak yang tadi analogi sederhana kopi sama kopi hitam. Tapi ada yang dipasangin topping di atasnya apalah gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah biar berimbang coba kita minta perwakilan dari Shell deh ini kan. Apakah sama skemanya dengan ini? Sedikit interupsi Pak. Jadi Afton itu dari Afton Chemical Corporation dari Amerika ya Pak? Betul Bapak. Ya, pimpinan. Jadi saya mempertegas, Pak Eka pertegas bahwa Patraniaga hanya punya fasilitas blending adiktif, bukan fasilitas blending merubah RON. Itu yang harus Bapak pertegas, Pak. Betul, kita tidak mempunyai fasilitas blending merubah RON. Aktivitas blending yang kita lakukan untuk di terminal adalah mungkin untuk gasoil itu ada. Karena untuk produk solar kita menambahkan FAME. Yang untuk gasolin tidak ada, hanya untuk blending warna dan aditif. Baik, coba kami minta penjelasan dari perwakilan swasta, Ibu dari Shell ya. Terima kasih Bapak Pimpinan. Izin saya ingin menyampaikan sedikit mengenai proses yang kami lakukan untuk masalah quality. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami di Shell selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas dan standar BBM yang kami pasarkan ke masyarakat Indonesia. Itu selalu kami jaga komitmennya Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota. Nah memang saat ini seluruh BBM kami memang import, termasuk juga 92 yang kami bawa dari Singapura ya Bapak Ibu. Jadi dalam prosesnya kami sebelum dilakukan tes QC sebelum produk loading di Singapura. Jadi itu kita melakukan quality of certification sebelum produk tersebut loading, termasuk juga pada saat produk discharge. Jadi pada saat produk sudah sampai di Indonesia juga kita lakukan quality of certification atau test. Nah di terminal juga kami selalu melakukan QC. Jadi kami juga termasuk karena kalau kita lihat di terminal kami Bapak Ibu di Vopak itu bukan hanya produk Shell, tapi juga ada produk badan usaha lain, sehingga kami harus memastikan bahwa produk yang kami bawa itu memang secara speknya, secara standarnya sudah sesuai. Itu selalu dipastikan pada saat produk sampai di terminal. Dan di terminal juga kami selalu melakukan random check, itu dilakukan 2 kali sebulan random check untuk memastikan standar dari BBM kami dan juga memastikan bahwa memang semuanya sesuai dengan spek yang sudah kami bawa begitu Bapak dan Ibu. Sampling juga sama Lemigas, Bu. Kami saat ini masih menjajaki dengan Lemigas, tetapi kami menggunakan konsultan lain yang memang juga sudah ditunjuk oleh Migas begitu Pak.
Bu siapa? Bu Ingrid, Ingrid, Pak. ada skema kayak tadi Pertamina nggak? Ada penambahan zat adiktif? Oh, iya. Ya, Ya. jadi yang produk yang dibawa itu memang base fuel, Pak. Jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah, itu kemudian kami tambahkan aditif di terminal kami. Seperti itu kira-kira, Pak. Berarti sama ya antara ini ya. AKR sama juga kan? Kira-kira kan? Coba, silakan. Pak, maaf, izin untuk menjelaskan, kurang lebih proses kami sama Pak, tapi yang perlu kami tambahkan di sini juga kami percaya semua pemain tentunya punya komitmen untuk menjaga kualitas. Nah, kalau dari sisi SPBU sendiri ada beberapa hal tambahan yang tentunya kami lakukan untuk menjamin kualitas yang kami hadirkan di Indonesia ini, terutama dari sisi BBM itu sesuai dengan spesifikasi dan regulasi dari pemerintah. Sekaligus juga menjaga standar BP internasional juga Pak. Jadi kalau boleh saya jelaskan, pada saat loading di Singapura itu sudah dilakukan satu pengecekan untuk memastikan RON tersebut sesuai dengan spesifikasi yang memang kami minta gitu ya. Sampai di Jakarta, discharge itu dicek lagi Pak. Dan kemudian secara rutin paling tidak 1 kuartal sekali itu kami melakukan pengujian juga dengan Lemigas. Gitu. Jadi di tahun 2024 secara aktual sudah kami lakukan 50 kali pengujian Pak untuk menjaga kualitas BBM yang kami jual di SPBU kami. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, jadi yang kita bisa simpulkan bahwa tidak mungkin ya antara RON 90 bisa lompat 92, itu nggak mungkin ya? Betul nggak Bu Ingrid ya? Ada nggak, bisa ada dimungkinkan nggak? Dari RON 90 naik ke 92 dengan penambahan zat adiktif. Kalau seperti tadi ya saya sudah sampaikan Pak, mohon izin, produk yang kami bawa itu memang sesuai dengan spesifikasi RON-nya, base fuel-nya. Nah, proses di sini. Saya maksud itu, apakah dimungkinkan dari 90 ditambah zat-zat khusus gitu kan, bisa naik gitu kan? Zat aditif tersebut adalah untuk menambahkan value Pak. Jadi kan mungkin setiap badan usaha punya value keunggulan masing-masing. Jadi itulah tujuan dari zat aditif tersebut Pak. Gitu saya sampaikan. Ya tapi RON-nya tetap kan, oktannya itu tetap kan? Kalau dari Shell oktannya tetap Pak. Iya. Nah, maksudnya kan sama kan, biarpun ditambahkan zat adiktif atau apapun, dia tidak merubah RON kan? Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON. Itu kalau dari Shell. Pak. Interupsi. Terima kasih. Mungkin interupsi, mungkin yang dimaksud saya lanjutkan pimpinan Bu. Maksud pimpinan ini bukan yang punya produk Ibu. Menurut pengetahuan Ibu, mungkin nggak RON 90 dengan peralatan tertentu, dengan fasilitas tertentu bisa berubah ditambah apa menjadi 92? Itu pertanyaannya. Kalau menurut pengetahuan saya Pak, seperti tadi saya sampaikan, zat aditif itu adalah untuk menambahkan value, bukan untuk merubah. Jadi Bu Ya, Sel, ibu jawab tegas saja. Iya. Maksudnya itu berarti kan nggak bisa kan? Bu Sel Betul, secara Bu Sherly bisa dijawab. Bisa atau Bu Ingrid? Kalau dari Shell tidak bisa Pak, saya mungkin tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Pimpinan. Izin pimpinan, Coba Bu, dari yang lain aja. jadi dikit. gini, Bu. Ya. campuran Kesempatan. bisa merubah RON, Coba, Dep. bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Campuran adiktif yang digunakan itu bisa merubah RON, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Pimpinan, pertanyaan sama, di rolling aja satu-satu yang jawab. Gitu. Sebentar ya, saya pimpinan sidang ntar. Kalau ini ntar saya minta keluar ntar. Ya, jadi intinya gini, Bu, Ibu Ingrid menyatakan bahwa zat adiktif itu hanya menambah value kan, atau ibarat keunggulan tertentu dari jenis produk Ibu, tapi tidak merubah RON atau menaikkan bahkan menurunkan. Itu kan persepsi kita. Kita samakan dulu biar publik gak bingung kan. Berarti penambahan zat adiktif kepada satu jenis BBM tertentu, misalnya RON 90, itu kan kandungan oktan kan RON ini kan. Nah, itu tidak merubah kan, dia cuma punya keunggulan. Makanya tadi pakai analogi sederhana. Misalnya ini kopi sama, kopinya Shell, kopinya AKR, kopinya Pertamina. Cuma kelebihannya punya Shell mungkin ditambahin es krim apa kan, satunya ditambahin vanila, kira-kira gitulah. Kan itu kan, tapi intinya sama, tetap kopi.
tidak merubah dia menjadi cappuccino, kan? Nah, ini yang harus kita gambarkan kepada publik bahwa RON tidak akan pernah bisa dirubah dengan pencampuran zat adiktif. Dia hanya menambah value terhadap jenis produk itu dari masing-masing badan usaha. Jadi kita sepakat itu ya bahwa ini pihak swasta ini. Jadi kalau kita hanya undang Pertamina aja, ntar dipikir kita nggak berimbang. Kalau sekarang berimbang, Shell menyatakan bahwa tidak mungkin ada bisa penambahan penaikan RON, gitu kan? Nah, ke AKR coba. Mohon izin Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan. Jadi kalau dari Shell seperti tadi yang sudah saya sampaikan, karena kita aditif yang kita lakukan, yang kita blend itu adalah untuk menambah value. Mohon maaf saya mungkin tidak, karena kan kita tidak tahu ya aditif yang lain seperti apa. Jadi saya mungkin dalam hal ini tidak bisa berbicara untuk badan usaha lain. Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Intinya kami sudah bisa tangkap, intinya sudah kita bisa tangkap bahwa RON itu adalah dasarnya dulu kan, base fuelnya dari sini dulu kan. Jadi terkait penambahan adiktif ini tidak bisa dikategorikan bahwa ini oplos, tapi ini penambahan value dari satu jenis produk. Nah, itu yang harus kita sepakati. Jadi biar publik tidak tersesat dalam isu yang tidak pas. Ingat loh, Pertamina ini punya 6.000 SPBU. Kalau mereka semua ini enggak kita pastikan, Pertamina bisa memastikan hanya mengklaim sendiri, kan? Publik gak ya ini yakin. Sedangkan yang lain-lain masih sedikit, kan? Hanya 200, bahkan pasokannya tersendat. Bu Ingrid tersendat, kan? AKR tersendat. Makanya ntar kita akan panggil Dirjen Migas, kenapa disendat-sendatin atau memang tersendat gitu kan? Jangan sampai disendat-sendatin perizinannya, kan? Karena dulu-dulu kan nggak tersendat kan Bu? Hanya beberapa waktu ini kan tersendat. Nah ini yang harus kita, mungkin karena kemarin nggak ada Dirjen Migasnya atau apa kan gitu loh. Nah itu setengah menit, Pak Ketua mau tanya, setengah menit bisa? Ya silakan Pak. Bu, secara teknikal nggak mungkin ya, kan aditif itu cost-nya tinggi. Kalaupun naik semaksimal mungkin dengan booster, oktan booster, itu hanya 1 poin naiknya. Padahal harga aditif sangat tinggi. Jadi secara teknikal dan ekonomi kan nggak mungkin. Berani menjelaskan dong secara ilmiahnya. Ya, jadi mohon maaf Pak, kebetulan memang saya tidak membawa tim teknis saya. Jadi itu mungkin pertanyaan yang saya harus confirm ke tim teknis saya. Saya pikir sudah cukup intinya bahwa apa yang disampaikan Pertamina tadi bahwa RON tidak zat adiktif hanya penambahan value atau ada punya keunggulan tersendiri lah kan, masing-masing produk kan pasti punya keunggulan tersendiri. Betul ya, AKR sama ya? Betul Pak, untuk menambahkan tadi yang sudah Pak Ega jelaskan dan juga Ibu Ingrid, jadi sebenarnya kalau kita bicara base fuel itu kita bicara RON-nya. Kalau aditif itu sebenarnya adalah satu zat yang ditambahkan ke base fuel untuk memberikan manfaat lebih. Jadi kata kuncinya di sini adalah manfaat untuk engine-nya. Nah, tetapi manfaat yang ditawarkan masing-masing brand tentunya akan berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Jadi memang diferensiasinya ada di aditif tersebut. Terima kasih. Oke ya, berarti clear ya. Berarti tidak ada itu isu RON oplosan, karena jelas bahwa penambahan zat adiktif itu tidak merubah RON, kan? Itu, ini sepakat semua, baik dari swasta juga mengakui sama, pemerintah diwakili Pertamina. Jadi mudah-mudahan setelah rapat ini masyarakat bisa tenang, jangan termakan isu yang tanpa didalami atau dikaji lebih lanjut, kan? Jadi kita bisa pastikan pengawasannya melalui Lemigas juga sama, Shell juga diawasi Lemigas, AKR juga, Vivo juga kan, Exxon sama? Sama Pak. Sama, Pertamina sama, pengawasnya sama. Saya pikir tidak mungkin ada perbedaan lah, saya pikir itu ya. Jadi untuk itu mudah-mudahan setelah rapat ini
publik bisa tercerahkan bahwa RON tidak yang dijual Pertamina adalah RON 90 Pertalite adalah Pertalite, RON 92 adalah Pertamax tetap dengan oktan 92 dan juga satu lagi Pertamax Turbo RON 98. Nah, itu. Jadi RON itu sama-sama kan antara yang punya Pertamina punya kalau di Shell apa Supercell ya kalau nggak salah ya. Shell Super, Pak. Nah, Shell Super yang 92, terus yang 9, saya kebetulan suka ganti-ganti produk karena buat nyoba, tapi semua bagus kok, kan? Mobil saya Shell Super itu 92, terus Shell Power ya, V-Power 95 Shell V-Power, 98 Shell V-Power Nitro. Nah, kalau AKR? Mohon maaf Pak, izin menjelaskan, kalau dari kami ada BP 92, RON-nya 92, kemudian ada BP Ultimate, itu RON 95, kemudian ada BP Ultimate Diesel dengan kandungan sitin 51 Pak, dan dengan sulfur yang ultra rendah 10 ppm. Berarti cuma untuk bensin cuma 2 ya? Betul Pak. Cuma 92 dan 95 ya? Betul Pak. Kalau ini Vivo? Kami produknya Revo namanya Pak. Jadi ada Revo 90 untuk oktan 90, Revo 92 untuk oktan 92, dan Revo 95 untuk oktan 95. Berarti yang agak mirip dengan Pertamina ini Vivo ya. Vivo ini punya Pertalite ya kan. Tapi harganya beda 3.000 kan. Kalau beli di Vivo 13.000, di Pertamina 10.000 ya. Nah, kalau Exxon punya berapa jenis? Satu saja Pak, R92. 92. Baik, mungkin terkait ini tadi penjelasan sudah cukup berimbang. Mudah-mudahan kita sama-sama setelah rapat ini masyarakat kalau bisa Pertamina dan juga ini badan usaha lainnya bukan saingan ini sebenarnya. Sama-sama ingin berbisnis dan juga melayani masyarakat Indonesia. Partner. Jadi, Ketua, partner kan, kemitraan. Dan Pertamina jangan pernah merasa saling bersaing, tapi saling mengisi. Toh juga kayak Shell juga megang juga non subsidi, Pertamina non subsidi, AKR non subsidi. Kalau subsidi karena skemanya penugasan diberikan pemerintah ke pihak-pihak tertentu aja, termasuk juga kepada swastanya hanya AKR, itu pun dengan kuantitas sangat kecil kan. Baik, sebelum saya tutup kita drop kesimpulan dulu. 1 menit, Ketua, 1 menit aja. Langsung drop kesimpulan ya? Setengah menit. Baik, kalau setengah menit saya izinkan. Jadi tadi kan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mitra kita tadi. Tapi dalam paparan makalah ini Pak, teknis apa pemblendingannya itu loh yang kita nggak paham ya, pencampurannya itu coba apa jenis ininya gitu. Jadi kita kepada publik juga bisa jelaskan secara detail bahwa tidak ada isu pengoplosan tentang RON ya, jadi kita bisa jelaskan secara teknis karena di sini saya lihat nggak ada ya, tolong ya kalau nggak itu tertulis saja nanti nggak apa-apa Pak Ega. Ya, ntar tertulis saja Pak Ega, kebetulan kawan saya ini datangnya telat kan. Padahal itu yang kita bahas dari tadi ya. Baik, langsung ke draft kesimpulan. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 12. Jangan rapat dengar pendapat karena nggak ada pemerintahnya. Rapat dengar pendapat umum Komisi 12 DPR RI dengan Dirut Pertamina Patraniaga, Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR, Presdir PT AKR Korporindo Tbk, Direktur Utama PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energy, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia
Rabu 26 Februari 2025. Komisi 12 mendorong Dirut Patraniaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir Aneka Petroindo Raya, Presdir AKR Korporindo, Dirut Exxon Mobil Lubricant, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energi Indonesia untuk dapat menjaga ketercukupan pasokan dan kualitas produk bahan bakar minyak di Indonesia. Sepakat ya, ini normatif aja kok ya. Pimpinan, mungkin ketercukupan itu diganti ketersediaan. Ya, oke. Lebih manis ya. Ketersediaan. Ya, saya ketok lagi. 2. Komisi 12 DPR RI mendorong Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo Tbk, dan Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energi Indonesia untuk dapat melakukan ekspansi bisnis SPBU di luar Pulau Jawa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendistribusian BBM untuk masyarakat. Itu setuju nggak ini? Ya, kalimatnya SPBU itu SPBKB tadi ya, begitu ya? KB ya, nah begitu ya. Nah, mungkin Bu punya jenis-jenis sendiri namanya ya Bu ya. Namanya kalau secara regulasi apa? Harusnya gitu ya. Kalau SPBU ini punya Pertamina istilahnya kan, begitu umum, karena dia ada. Oke lah ya, SPBKB ya, setuju ya. Terus enggak. Komisi 12 enggak, ini harus ditambahkan tadi. Komisi 12 DPR RI mendapat penjelasan memahami. Telahnya di tangan. Terkait mekanisme blended zat aditif dan terkait penambahan zat adiktif dan warna pada RON 92. Warna itu adiktif, Pak. Skema jenis BBM ya kan? Di sana dibikin zat pewarna yang bertujuan tidak merubah nilai oktan. Itu yang bertujuan tidak merubah nilai oktan. Sedikit kalau boleh digeser dikit, jadi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tidak merubah nilai oktan. Jadi meningkatkan tujuan pertama kualitas meningkatkan dan kualitas. tidak merubah nilai oktan. Oke ya. Oke, nih Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut Patraniaga dan yang lain dong, yang lainnya ini kan tadi beberapa dan yang jangan hanya satu pihak, kan? Oke, saya bacakan ulang. Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut PT Pertamina Patraniaga, Presdir
Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indoraya atau BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia terkait mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarnaan mungkin nih. Dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, tidak merubah dan tidak merubah nilai oktan atau RON. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Komisi 12 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Niaga, Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indo Indonesia atau AKR Raya, BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indo Mobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 12 yang belum dijawab, dan disampaikan kepada Komisi 12 DPR RI paling lambat tanggal 7 Maret 2025. Setuju ya? Baik, untuk ini selanjutnya soalnya kami mau rapat dengan Kementerian SDM, mungkin juga akan melanjutkan tadi kan terkait juga ada hambatan sel kan dengan juga PT AKR ya, yang tadi agak terlambat proses perizinan, ntar kita akan dalami. Dan juga ini kita sampaikan bahwa isu soal RON sudah kita dapat penjelasan dari semua pihak. Alhamdulillah, kebetulan memang sebenarnya ini agenda sudah direncanakan lama, tidak ada terkait isu ini kan. Kita baru dengar semalam. Dan alhamdulillah kita semua sudah clear bahwa tidak ada perubahan-perubahan RON seperti yang diisukan seperti saat ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anggota DPR Komisi 12 dan juga para mitra. Semoga dalam rapat ini kita bisa saling menguatkan, saling kerjasama ke depan. Kami sebagai pemegang mandat konstitusi untuk dalam rangka pengawasan, kami akan bantu melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang isu yang dipersoalkan di publik seperti saat ini. Untuk itu, sebelum kami tutup, izinkan saya berpantun ya, kan? Ubur-ubur ikan lele gitu. Kita kabulin.